Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi UN SMA Matematik, yaitu kita bahas satu topik tentang program linear. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingatkan jadwal resmi UN BK sudah keluar, yaitu mulai dari 10 April sampai 13 April. Ya, dan matematik akan dilaksanakan pada 11 April, yaitu hari Selasa. Nah, khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini dilaksanakan seminggu lebih awal. Ya, karena ada hari libur keagamaan. Saya ingatkan, setelah UN, kalian pasti mempersiapkan diri menghadapi tes masuk PTN, maka serangkaian program intensif pada tahap 1 ini sambil menunggu pengumuman SNMPTN. Jika diterima, ya kalian tidak usah lanjut ke tahap 2. Tahap 2 ini khusus mempersiapkan SBMPTN. Mulai 27 April karena pengumuman SNMPTN 26 April sampai 16 Mei. 15 Mei karena 16 Mei SBMPTN-nya. Kemudian setelah itu masih seragam ujian mandiri, beragam ujian mandiri ya. Makanya mulai tanggal 17 Mei sampai 8 Juni ini adalah program ujian mandiri khusus mempersiapkan SIMA UI, UGM dan Undip. Tahap yang keempat kita tunggu jadwal-jadwal ujian mandiri di beberapa perguruan tinggi negeri. Di mana pada program intensif kita belajar tiap hari Senin sampai Jumat dan tryout setiap Sabtu. Tersedia program IPA, IPS maupun IPC. Ya. Kemudian jadwal-jadwal lain setelah UN tentunya kalian SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri yang sudah keluar adalah UI, SIMAK-nya, internasionalnya, dan PPKB-nya. Jangan sampai terlewat, dan Undip yang sudah mengeluarkan. Perguruan tinggi yang lain tinggal kita tunggu. Itulah ya informasi terkini. Kemudian kita lihat sekarang mengenai program linear. Di kisi-kisi berbunyi, memahami, mengaplikasikan, bernalar program linear. Inti program linear itu adalah membuat persamaan grafik garis lurus gitu ya. Jadi A kali X, B kali Y sama dengan AB. Dan nanti daerah penyelesaiannya kita uji aja begitu ya. Tapi yang paling gampang sebenarnya nilai maksimum itu diperoleh dari gradien aja. Yaitu kamu lihat antara gradien persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kalau gradiennya itu persamaan yang ditanya itu lebih besar, maka letaknya di B. Kalau yang ketiga lebih kecil, letaknya di A. Dan kalau gradiennya terletak di antaranya, ini yang paling sering, itu pada titik potongnya. Jadi kita tidak usah dengan menguji. Saya sarankan dengan melihat gradien saja. Oke? Contoh soalnya yang keluar tahun 2016 ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi kendala, yaitu fungsi kendala pertama masalah luas dan yang kedua jumlah maksimumnya. Jadi kalau kita tulis kendala pertama adalah mobil kecil misalnya X berarti 6X, mobil besar adalah Y ya, berarti tidak boleh melebihi luas parkirnya. Berarti lebih kecil atau sama dengan 600. Sedangkan daya tampungnya, daya tampung mobil baik besar maupun kecil berarti X plus Y harus kurang dari 58. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat gradiennya, tahu gradien kan? Yaitu gradien itu adalah min A per B, gradiennya min seperempat. Gradien itu adalah min A per B, min 1. Dan fungsi yang dioptimumkan, yang dimaksimumkan adalah 2000 kali X, 3000 kali Y. Gradiennya adalah depan X dibagi depan Y, kamu minkan. Ternyata dari gradien itu adalah min 2/3 itu terletak antara min 1 dan min seperempat. Karena di tengah, maka nilai maksimum pasti di titik potongnya. Berarti kita carilah titik potongnya dengan jalan bagi 6 semua. Bagi 6 tinggal X, bagi 6 tinggal 4, bagi 6 tinggal 100. Lalu kita sama dengankan aja, karena kita hanya mencari titik potong, dengan dikurangi berarti habis. Berarti nilai Y-nya dapat. Ya, 4Y kurang Y 3Y, 100 kurang 58, 42. Berarti Y-nya 42 dibagi 3, 14. Begitu dapat Y 14, masukkan aja ke sini. Berarti X sama dengan plus pindah jadi min, 58 dikurang 14, 44. Nah, yang ditanya adalah nilai maksimumnya.
Berarti X ini kamu ganti dengan 44, Y itu kamu ganti dengan 14. Berarti 88 ditambah 42, 130.000, yaitu persis seperti jawaban yang C. Bisa ya? Saya kira agak sulit. Itu yang keluar di tahun 2016. Kemudian ini yang keluar di tahun 2015. Sama saja ya. Fungsi kendalanya adalah di bahan. Katanya kue modal A 2000, kue model B sebesar dijual dengan keuntungan 1000. Oke. Sedangkan kue model B memerlukan modal 3000. Jadi kendalanya adalah modal. Modalnya hanya 1.200.000. Oke. Kemudian setiap hari juga gitu, hanya 500. Berarti A ditambah B itu harus 500. Ini kita kecilin aja biar gampang ya, dibagi 1000. Sedangkan fungsi uang yang didapat adalah dari menjual tadi, yaitu kue A 1000, kue B 1500. Oke, kita lihat gradiennya. Boleh pakai matrik juga bisa. Ya, kalau pakai determinan metrik kadang-kadang lebih mudah kita mencari AB-nya itu ya, yaitu kita gunakan aja ini A-nya dicoret. Oke, lalu itu kamu ganti dengan ini. Bisa? Demikian juga dibagi dengan determinan ininya aja, 2311. Bisa? Yang namanya determinan itu adalah kalikan ini 1200 dikurangi dengan 1500. Ini pun juga itu 2 dikurang 3 dapat A-nya, karena A-nya yang saya coret. Bisa ya? Jadi pakai determinan metrik juga boleh ya kalau mau cepat mencari titik potongnya tersebut. Oke. Kemudian berikutnya berapa nilai B-nya? Ya tinggal masukin lagi aja, biar 500 berarti 200. Berarti keuntungan maksimumnya adalah letaknya di situ toh. Yaitu letaknya adalah kita uji itu 1, boleh. Ya kan? Yaitu berarti pada saat itu terdapatlah maksimumnya adalah di tengah. Karena gradiennya juga pasti terletak di antaranya. Berarti jawabannya B. Terserah ya, kamu bisa menggunakan titik potong, menggunakan grafik, menguji juga boleh. Oke. Kemudian yang terakhir, jadi hanya gitu aja untuk persamaan program linear ini, monoton seperti ini terus saja. Nah, kita hanya membaca saja ini dari grafik yang ada. Yaitu disebutkan pada saat kita menjual media, maka kita mendapatkan bahwa 0,2 sampai dengan 240. Berarti naik dulu ya. Baru setelah itu beda lagi. Jadi naik gitu, baru semakin naik. Sedangkan pada saat menjual koran harian ya, bukan media, ternyata apa? Dia dapat 60 per minggu ditambah bonus. Ya, berarti jawabannya ya yang naik seperti itu ya. Nah, kemudian di sini bonusnya tetap. Kalau tadi kan begitu pada saat media tadi naik, makin naik. Nah, kalau pada saat harian katanya bagaimana? Dapat 60 Z per minggu ditambah bonus per koran. Berarti berapapun segitu dapat ya. Nah, kemudian didapat naik lagi. Ya, jadi yang paling mungkin memang jawabannya yang D. Baik ya, itulah tentang program linear. Biasanya hanya satu soal dan soalnya hanya monoton seperti itu aja. Tinggal kamu berlatih pada soal-soal latihannya. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.